Para jemaah yang saya hormati, Al-Fakir pada hari yang ke-15 ini akan mencoba menjabarkan masalah salah satu ibadah yang juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah, terlebih di bulan Ramadan, yaitu ibadah i'tikaf di masjid. Apa i'tikaf di masjid? Adalah berdiam diri, ini secara bahasa, berdiam diri di dalam masjid. Namun tentu sebelum melaksanakan i'tikaf ini perlu dipahami, diketahui ada rukun-rukun yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu niat. Nawaitul i'tikafah lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di samping rukun niat yang harus kita lakukan, kita harus bersuci baik dari najis, dari hadas kecil atau hadas besar, dan tentu juga sudah akil balik. Bila rukun-rukun ini sudah kita penuhi, lalu apa yang akan kita lakukan saat i'tikaf? Nabi menganjurkan beriktikaflah dengan melaksanakan solat sunnah. Jika malam hari tentu solat tahajud dan solat sunnah lainnya. Karena juga ada keterangan sebenarnya waktu siang pun itu boleh i'tikaf. Bahkan di luar Ramadan pun ini juga boleh i'tikaf. Namun yang ngetren, yang populer, karena memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, itu di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 akhir bulan Ramadan, dan super lebih-lebih lagi itu di malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Nah, di samping solat sunnah tentu juga memperbanyak zikir, baca Al-Quran, baca istighfar, salawat, dan juga ada doa-doa khusus di bulan Ramadan untuk diperbanyak saat kita i'tikaf, yaitu doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Para jemaah baik yang hadir alhamdulillah ini ataupun para jemaah yang ada di rumah masing-masing yang saya hormati, kemarin sekitar 3 hari yang lalu ini ada saudara kitanya, ini juga jemaah JTQ juga, bagaimana pinterah menabi i'tikaf into benai masjid tapi badan yang langgar. Nah, ini saya mencoba menjawab begini. Kan awalnya adanya i'tikaf ini, anjuran i'tikaf ini dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Nah, inilah ulama banyak beda pendapat di sini. Bahkan kalau ulama dari sahabat Hudzaifah ini menganjurkan masjid hanya 3 tempat ini. Masjid-masjid besar seperti Masjid Makkahul Mukarramah Makkah, Masjid Nabawi Al-Munawwarah Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Akan tetapi mayoritas ulama ini boleh i'tikaf itu di selain 3 masjid besar ini. Yang penting masjid di seluruh penjuru dunia, sekalipun itu di pelosok desa, di perkampungan, yang penting itu masjid, maka boleh untuk i'tikaf. Nah, terkait pertanyaan tadi, bolehkah masjid i'tikaf di musholla? Nah, ini melihat dari ayat tadi fil masajid, ini menurut para ulama, ini bahkan dari ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah, juga di situ ada Imam As-Sauri di kitab Bidayah menerangkan bahwa masjid di sini tidak khusus tapi umum. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Lah, di sini diterangkan menurut ulama-ulama tadi bahwa i'tikaf pun boleh di luar masjid jami', itu masjid ghairu jami'. Masjid jami' tentunya adalah masjid yang digunakan dengan sholat 5 waktu plus sholat Jum'ah. Sementara ghairu jami' hanya diperuntukkan untuk sholat 5 waktu. Nah, tadi pertanyaannya bolehkah di musholla? Nah, ini perlu saya jabarkan bahwa musholla pun menurut tradisi kita, adat
istiadat kita adalah satu bangunan yang memang dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Nah, melihat tradisi ini, maka sebenarnya musholla juga masuk masjid yang ghairu jami. Maka menurut 3 mazhab tadi, insyaallah menurut pandangan saya, musholla pun juga boleh dibuat i'tikaf. Para jemaah yang saya hormati, bahkan kalau menurut mazhab Hambali ini juga lebih umum lagi. Dalam kamar pun di rumah, kalau memang itu kamar dikhususkan untuk tempat sholat, maka menurut mazhab Hambali ini boleh juga digunakan i'tikaf. Nah, oleh karena itu sekali lagi, boleh punten i'tikaf nang ilang ker jika boleh. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, kurang aman, katanya informasinya banyak maling, banyak begal, terlebih masih dalam darurat COVID-19, tidak boleh ramai-ramai ke masjid. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita tetap i'tikaf, tetaplah sebisa mungkin istiqomah sekalipun itu di dalam musholla terdekat. Dan sekira kurang aman, misalnya karena harus menjaga keluarga, menjaga harta benda yang ada, tetaplah sebisa mungkin istiqomah. Kita darurat i'tikaf di kamar khusus yang memang dibuat sholat yang ada di dalam rumah kita. Insyaallah demikian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah jawaban, mari kita sharing bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.